Mohon penjelasan Ustadz mengenai video yang saya share. Oh, ini tentang Ectolife, pabrik pertama yang melahirkan banyak bayi dengan semakin majunya teknologi. Bagaimana kita dan agama merespon serta menanggapinya. Mungkin sedikit saya konfirmasi dulu, Ustadz. Jadi video tersebut Ya, itu tentang Ectolife, yaitu pabrik bayi gitu, Ustadz. Nah, ternyata setelah saya coba cari, itu video animasi saja. Jadi itu video animasi yang dibuat oleh seorang sutradara, kebetulan juga ahli molekuler. Saya lupa namanya, nanti di National Geographic ada itu, bahwa itu adalah apa namanya, video proyek, ya, animasi saja. Jadi tidak benar-benar ada eh, pabrik bayi itu hari ini. Nah, cuman memang keyakinan dari sutradaranya itu, saat keyakinan dari sutradaranya bahwa teknologi seperti ini akan bisa berkembang nanti ke depannya dan akan bisa benar-benar terwujud gitu. Jadi saya nggak tahu fakta detailnya tentang pabrik bayi ini, tapi ada pabrik menghasilkan bayi gitu. Nah, mungkin ada tanggapan dari Ustadz tentang fakta ini eh, terkait dengan kita dan agama kita merespon dan menanggapi. oke, baik. Terima kasih Mas Dika dan Mas Novel yang bertanya. Jadi memang itulah bukti bahwa manusia ini ketika dikaruniai oleh Allah berupa akal, maka akal berkembang ya. Dia akan bisa membuat ya berinovasi dan seterusnya. Salah satunya mungkin tadi yang diceritakan Mas Dika mengenai video tadi itu eh, terlepas realitanya sudah terbukti atau belum, mungkin kalau di hewan mungkin dengan istilah cloning seperti itu ya. Nah, gini teman-teman sekalian, saya sekalian, memang eh, kalau kita runut, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, tentunya kemudian tidak serta-merta Allah ini menciptakan laki-laki dan perempuan ini tanpa maksud gitu ya. Dan agama ini kemudian kemarin juga di pertemuan pertama sudah kita bahas bahwa ini agama ini sudah sempurna. Nah, jadi manusia diatur oleh syariat, diberi batasan-batasan ini, ternyata syariat ini sudah sempurna. Kesempurnaannya itu kan terbukti terwujud dalam pengaturan, ya. Jadi agama ini tidak hanya berbicara tentang populasi, tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi agama ini jauh sudah apa memikirkan mengatur tentang manusia. Ketika manusia ini ada, terus nanti mau mau bagaimana? Jelas butuh makan, maka makan itu diatur. Ketika manusia ini ada sifat atau naluri suka dengan lawan jenis, gitu kan. Terus nanti bagaimana ketika manusia ini suka dengan lawan jenis? Wah, ketika nanti ada keturunan bayi, bayi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ini bayi ini atau orang tua dan bayi ini nanti aturannya bagaimana? Atau ada pengaturan seperti apa? Kalau bayi nggak bisa makan sendiri, terus siapa yang mau nyuapin? Bayi butuh apa? Makanan yang bisa dikonsumsi oleh bayi. Nasi nggak bisa, tahu tempe belum bisa, air susu. Nah, air susu. Maka agama nggak hanya berpikir apa? Agama ini nggak hanya berbicara tentang teknologi tadi itu, tetapi benar-benar agama ini punya sebuah tatanan, punya sebuah aturan. Maka kalau kita cermati mungkin eh, apa tadi yang di film tadi itu, andai kata itu terjadi, eh, dia tidak pernah memikirkan nanti ketika manusia ini kemudian bisa lahir ya, bisa bisa diproduksi seperti itu, mereka kan tidak berpikir lah nanti yang bertanggung jawab manggil si anak ini lahir nanti manggil bapaknya ke siapa atau dia nanti manggil ibu ke siapa itu kan. Nah, itulah yang kemudian syariat ini betul-betul sempurna, betul-betul kita rasakan, masya Allah, nggak ada tandingannya. Bayi lahir harus ada ayah dan harus ada ibu. Ketika tanpa pernikahan maka ada bapak. Ini untuk menjaga kehormatan wanita.
Ketika bayi lahir harus ada bapak, harus ada ibu, ibu yang mengasuh, bapak, ayah yang memberikan nafkah. Saya pernah baca, nanti mungkin teman-teman saat sekalian bisa cari referensinya. Kalau tidak keliru di India itu ada jasa sewa rahim. Nah itu ya. Jadi dari pasangan suami istri atau nggak karuan itu ya, mereka yang mungkin nggak mau repot si wanitanya itu hamil, ada jasa untuk apa namanya menitipkan ini janinnya. Saya caranya seperti apa saya juga tidak membaca secara detail. Nah, Islam tidak hanya berbicara itu, tapi juga berbicara nasab. Penting. Kenapa? Karena nanti nasab itu sangat penting. Seorang anak itu lahir dari ayah siapa, ibunya siapa. Kenapa? Karena nanti setelah dia itu menginjak dewasa akan mau menikah, nikah harus ada walinya. Wali siapa? Ya jalur nasab. Kalau nasabnya nggak jelas bagaimana? Pun ketika nanti seorang itu mati, meninggal, kalau dalam Islam harta itu juga ada aturannya. Harta mayat itu nanti untuk siapa? Nah, ini. Jadi luar biasanya Islam itu di situ. Tidak hanya berpikir tentang populasi, tidak hanya berpikir tentang teknologi semaju apa, secanggih apa, tetapi pengaturan manusia. Bahwa betul-betul manusia ini diposisikan sangat-sangat mulia sekali. Nah, kalau seperti sekarang, mohon maaf, mungkin terjadi banyak pergaulan bebas, ya kan? Ada orang, ada bayi lahir nggak punya ayah, ada bayi lahir eh, ayahnya itu apa? Manggilnya nanti ayah, manggilnya kakek. Kenapa? Karena anak perempuan dihamili oleh ayah kandungnya. Coba bagaimana nanti si bayi manggil laki-laki yang menghamili ibunya itu bapak atau kakek itu kalau seperti itu ya. Jadi betul-betul memang dijaga sampai nasab tadi, nasab, makanya harus ada pernikahan. Jadi anak sah itu adalah anak yang lahir dari pernikahan itu. Jadi sedikit komentar saya mungkin itu ya. Jadi bayi yang dilahirkan itu nanti kalau dalam agama kita itu kan harus diurus, harus ada yang ngurusin, nah gitu. Nah, maka terlihatlah kesempurnaan syariat Islam itu nanti diantaranya adalah di situ.